Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Solihah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Falah As-Salam, kelas 5, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, materi menghargai keragaman di Indonesia. Berikut video saya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah di siang ini pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Agar pembelajaran kita hari ini mudah, berkah ilmunya, mari kita mulai dengan berdoa. Silahkan Askia untuk memimpin doanya. Let's pray together. Attitude for praying. Raise our hands, bow our head. Let's pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih. Masih bersemangat ya? Masih. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ilya. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Mbak Filsa lekas sembuh ya. Baik anak-anak, setelah ini mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya Ustazah mau tanya ini. Dari kelas ini kira-kira dari suku mana sajakah kalian berasal? Oke, Askia? Papua. Papua. Jauh ya? Iya. Siapa lagi? Ya, Caila? Mana? Sunda. Sunda. Jawa. Jawa. Dari mana? Sumatera. Kela. Madura. Alhamdulillah, ternyata kelas kita berbagai macam suku asalnya. Nah, kalau Ustazah sendiri dari Jawa, asli Jawa. Oke, baik. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih apa makanan
Papeda. papeda, Rujak. rujak, oncom, sate. Oke, kalau mudik bawa sate ya ke sini ya. Oke, nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang faktor penyebab keberagaman. Oke, Indonesia itu kan beragam. Tadi seperti yang di kelas kita, ada Caila yang dari Sunda, ada Keila dari Madura, ada Adila dari Sumatera. Nah, kira-kira apa sih yang mengakibatkan faktor keberagaman itu? Ada yang bisa menjawab? Karena kita terletak di antara benua Asia dan Australia. Akhirnya berdampak pada apa? Negara kita menjadi jalur perdagangan. Betul sekali. Karena jalur perdagangan itulah yang mengakibatkan bangsa-bangsa dari luar datang ke negara kita. Orang dari Arab, dari Belanda datang ke negara kita. Itulah yang salah satu yang mengakibatkan adanya keberagaman di negara kita. Ada satu lagi, ada yang masih ingat nggak? Kita itu kan terletak di daerah ada gunung, ada laut, iya enggak? Nah, perbedaan wilayah itulah yang mengakibatkan negara kita memiliki dataran tinggi, dataran rendah. Karena ada dua dataran itu, maka membedakan apa? Sumber daya alam. Nah, karena perbedaan sumber daya alam itulah berakibat pada perbedaan pola hidup, berpakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Apa saja sih yang berbeda di negara kita? Kemudian bagaimana cara melestarikannya supaya keberagaman itu tidak punah dari negara kita. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak coba tepuk satu, 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 dua, 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 satu. Oke, khusyuan. Aku siap khusyuk. Lanjut kita akan tes diagnostik ya, menggunakan kuis word wall. Oke, silakan bersiap. Dijawab bersama-sama. Mau pilih nomor berapa dulu? 10. Sudah. Ayo, kira-kira ini berasal dari Lampung. mana ya? Lampung, kita coba. Oke. Selanjutnya, mau nomor berapa? 4. Oke, berasal dari manakah rumah adat Sumatera Barat. kita? Oke. Nomor berapa? 8. Kira-kira apa ini namanya ya? Kolintang. Kolintang apa kelontong? Kolintang. Oke, nomor berapa? 5. Berasal dari manakah rumah adat ini? Jawa Barat. Jawab. Salah. Kurang beruntung. 1. Nomor berapa? 1. Lah, ini dari Betawi. Oke, tepuk tangan dong. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya
seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah. Oke, kita tadi sudah melihat video keberagaman di negara kita. Banyak sekali ya, mulai dari rumahnya, pakaiannya, tariannya, bahkan senjatanya. Senjata itu tidak harus dipakai perang loh ya. Nah, senjata itu bisa jadi alat yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Seperti dipakai untuk mencari rumput, kemudian memotong pohon dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah ini kita akan bekerja di kelompok masing-masing. Nah, kemarin sudah Ustazah bagi kelompok, mana kelompok suku Jawa? Oke, kelompok suku Madura, suku Sunda, suku Papua. Oke, sudah dibawa peralatannya? Sudah. Kita hari ini akan membuat pop-up book yang isinya adalah sesuai dengan nama sukunya. Ya, misalnya suku Jawa, berarti membuat pop-up book yang berisi nama suku, bahasanya apa, rumah adatnya apa, pakaian tradisionalnya seperti apa, senjatanya, kemudian tariannya, alat musiknya, dan jangan lupa yang terpenting, nanti di bagian tengahnya harus ada caranya. Cara apa? Cara melestarikannya supaya tidak punah. Tarian jaipong itu harus diapakan, kemudian busana kebaya biar tidak hilang dari negara kita. Cara melestarikannya bagaimana? Nah, itu nanti harus di pop-up book itu harus merangkum semuanya. Mulai dari nama suku, bahasa, rumah, pakaian, senjata, makanan, tarian tradisional, alat musik, dan cara melestarikannya. Bisa? Bisa. Siap? Ya. Oke, baik. Mari kita mulai bekerja di kelompok ini.
oncom. Baik, anak-anak silahkan memperhatikan sebentar. Ini presentasi pertama akan diwakili oleh kelompok suku Sunda. Silahkan memperhatikan dan nanti boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari suku Sunda akan mempresentasikan hasil buku pop-up kami. Sini ada rumah adat Sunda. Ini rumah adat Capit Gunting. Cara melestarikannya adalah dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan rutin untuk rumah Capit Gunting. Lalu di sini ada senjata adat kuda. Cara melestarikannya adalah dengan mengklaim senjata sebagai sebuah kebudayaan daerah setempat. Kita lanjut. Nah, di sini ada tari jaipong asal Sunda. Cara melestarikannya adalah nasi oncom. Nasi oncom cara melestarikannya adalah dengan mengkonsumsi makanan dan membelinya langsung dari pasar tradisional. Kita lanjut. Di sini ada kebaya Sunda. Lalu cara melestarikannya adalah dengan mengenakan dalam acara-acara resmi. Berikut presentasi dari saya, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Gimana kita bisa belajar tari jaipong? Kita bisa belajar tari jaipong dari ekstrakurikuler sekolah, ataupun bisa dari sanggar tari, dan masih banyak lainnya. Sudah cukup? Sudah. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, boleh diakhiri? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok suku Papua akan mempresentasikan tentang pop-up kami. Makanan khas Papua adalah papeda. Cara melestarikan makanan Papua adalah caranya memperkenalkan ke daerah-daerah lain. Baju adat Papua adalah holim. Cara melestarikan baju adat Papua holim adalah menggunakannya ke acara-acara khusus. Tarian khas Papua adalah tari perang. Cara melestarikan tari perang adalah membuat pertunjukan seni tarian. Rumah Papua adalah honai. Cara melestarikan rumah honai adalah dipertunjukkan di museum-museum tradisional. Senjata Papua adalah pisau belati. Cara melestarikan pisau belati adalah membuat museum senjata tradisional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana anak-anak dari pertama kita tadi melihat video, bermain kuis, kemudian yang terakhir membuat pop-up. Nah, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Oke, kalau lain kali bikin pop-up lagi mau? Mau. Oke. Yes. Oke, baik anak-anak, setelah presentasi semuanya kita jadi tahu ya bentuk-bentuk keragaman yang ada di negara kita. Oke, Ustazah mau tanya, hari ini kita belajar apa saja? Satu? Macam-macam keberagaman. Macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua? Cara melestarikannya. Nah, kesimpulan hari ini adalah anak-anak bahwa
bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan ini membuat negara kita memiliki berbagai macam keragaman, di antaranya agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman budaya itu sesungguhnya adalah kekayaan bangsa, ya. Jika kita melihatnya sebagai sebuah keuntungan, itu akan menjadi kekayaan bangsa. Akan tetapi apabila kita menganggapnya itu bukan sebuah keuntungan, maka itu menjadi sumber perpecahan. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan dan melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Demikian materi kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana sih sikap kita menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan Askia untuk memimpin doa. Attitude for praying. Raise our hand, bow our head. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.